Yang pertama, bahwa hutang ditagih sampai hari kiamat. Meninggal, hutangnya tetap apa? Tetap ditagih. Dalam hadis Ibnu Majah, man mata wa alaihi dinar au dirham qudiya min hasanatihi laisa lahum atau laisa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang meninggal dunia sementara ia masih punya hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka kelak di hari kiamat kebaikannya itu yang akan melunasi hutang 1 dinar itu. Maka semakin banyak hutangnya, semakin banyak kebaikannya yang akan digunakan untuk melunasi hutangnya. Itu jamaah sekalian. Ya. Maka meskipun orang punya banyak kebaikan, tapi kalau hutangnya ternyata lebih banyak dari kebaikannya, kelak di hari kiamat bangkrut. Habis kebaikannya untuk bayar hutang. Makanya harta waris sebelum dibagi harus dipastikan dulu, ya, al-mayyit, orang yang meninggal, yang meninggalkan at-tirka warisan itu harus dipastikan hutang-hutangnya sudah terbayar. Baru kemudian apa? Bagi waris. Jangan dibagi dulu jemaah sekalian. Pastikan dulu orang tuanya yang meninggal itu sudah lunas semua hutang-hutangnya. Kemudian warning yang kedua dari Nabi, bahwa orang yang mati syahid pun, di mana seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah, baik dosa besar, apalagi dosa kecil, ya, tetapi hutangnya tidak. Di dalam hadis Muslim dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As, ya, Rasulullah bersabda, yughfar lisyahidi kullu dzambin illa ad-dain. Semua dosa orang mati syahid itu diampuni. Kecuali apa? Ad-dain. Kecuali hutangnya yang tidak diampuni. Tetap akan ditagih sampai di akhirat. Itu jamaah sekalian. Nah, kemarin saya sempat menjelaskan materi ini kepada jamaah di tempat yang berbeda. Ada yang bertanya jemaah sekalian, Pak Ustadz, berarti saudara kita yang mati syahid di Palestina itu kalau punya hutang belum tentu ya masuk surga, Pak Ustadz. Saya jawab, sependek atau sepanjang yang saya tahu, saya belum pernah mendapatkan catatan hutang Palestina. Pernah nggak Bapak Ibu mendapatkan catatan hutangnya Palestina? Ya, syuhada Gaza. Mana nggak mendapatkan? Nggak pernah kita dapatkan. Justru yang sering kita dapatkan adalah catatan hutangnya. Nah, itu kata bapak-bapak ya. Akhirnya nggak lanjut pertanyaannya gitu ya. Ya. Nah, itu jamaah sekalian. Kemudian warning yang keberapa? Ketiga ya. Ya, peringatan yang ketiga, tidak mau membayar hutang, maka ketika ia meninggal berstatus meninggal sebagai pencuri. Ya. Apa dalilnya? Hadis riwayat Ibnu Majah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi' alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallaha sariqan. Orang yang punya hutang kemudian enggan membayar hutangnya, maka kalau dia mati, catatan kematiannya ya sebagai apa? Pencuri. Karena sama ya dengan mencuri. Bedanya kalau mencuri kan sembunyi. Kalau mencuri sembunyi, ngambil hartanya orang dengan sembunyi. Ya. Kalau minjam
itu ngambil hartanya orang dengan permisi. Saya pinjam. Tapi niatnya apa? Nggak mau mengembalikan. Nah, ketika ada niat tidak mau mengembalikan, kemudian mati sebelum melunasi hutangnya, maka yang bersangkutan, kata Nabi, laqiyallaha sariqan, ia menemui Allah, meninggal dalam keadaan sebagai apa? Sariqan, pencuri. Hati-hati jemaah sekalian yang punya hutang. Harus segera dilunasi hutangnya, dan jangan sampai ada terbersit untuk tidak melunasi hutang. Karena hutang sampai di akhirat akan tetap ditagih. Karena di akhirat tidak lagi ada harta benda, maka kebaikan amal soleh itulah nanti yang akan menjadi penebus dari hutang-hutang.